اهدنا الصراط المستقيم. Muncul berbagai macam akidah, ya, penyimpangan-penyimpangan yang tidak akan berhenti, ya. Karena seorang ketika tidak mengikat akidahnya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akan liar. Setiap orang bisa menyebut akidah dengan idenya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dan hal itu tidak akan pernah ada ujungnya. Oleh karenanya, Nabi SAW sudah memperingatkan akan hal ini dari awal. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat banyak perselisihan. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Maka hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, yaitu para sahabat yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, hendaknya digigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari perkara-perkara baru, di antaranya perkara-perkara baru dalam akidah, ide-ide akidah, keyakinan yang tidak ada dalilnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, waspadalah kalian dari hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru adalah bid'ah. Dan Rasulullah SAW sudah peringatkan, datang sebagian hadis, misalnya Rasulullah SAW peringatkan tentang khawarij. Kata Rasulullah SAW, saya khruju fi akhir zaman sufahaul ahlam hudatsaul asnan, akan muncul di akhir zaman orang-orang bodoh, anak-anak muda yang mengucapkan kata-kata yang terbaik, yaitu mereka ahli baca Quran, ya. Rasulullah SAW mensifati mereka yaqra'una al-Quran, mereka baca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, namun Quran tersebut tidak masuk melewati kerongkongan mereka, yaitu hanya di kerongkongan, hanya indah membaca, menghafal, tapi tidak masuk tafsirannya dalam hati mereka, ya. Kemudian Rasulullah SAW mensifati juga bagaimana kuatnya ibadah mereka. Kata Rasulullah SAW, tahkiruna salatakum ma'a salatim, kalau kalian melihat mereka, kalian akan minder dengan salat mereka. Wasiyamahum ma'a siyamikum, kalian akan minder kalau bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Tapi kata Nabi SAW, yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari agama ini seperti anak panah yang menembus hewan buruan. Ini contoh Rasulullah SAW mengingatkan tentang bahaya khawarij. Kemudian muncul ternyata di zaman Ali bin Abi Thalib ketika terjadi pertikaian saudara antara Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah, muncul kelompok ketiga yang disebut dengan khawarij, yang akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Jumlah mereka ketika sekitar 6.000, kemudian akhirnya mereka kalah, namun sebagian mereka ada yang masih hidup, dan akhirnya Ali dibunuh oleh salah seorang dari mereka, itu Abdurrahman bin Muljam, yang kalau kita baca tentang orang Khawarij ini, tentang bagaimana ibadahnya luar biasa, ya. Jadi Ali radhiyallahu anhu keluar sebelum salat, menyuruh orang untuk salat, tiba-tiba dia datang menikam kepala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Maka kemudian Ali bin Abi Thalib pun sakit, kemudian meninggal dunia. Ini akhirnya dia dihukum, dipotong tangannya, dia tidak merintih. Dipotong kakinya, dia tidak merintih. Orang sampai terpukau melihat bagaimana hebatnya dia. Sampai ketika mau dipotong lisannya, baru dia menangis. Kenapa kau menangis? Dia bilang, saya tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia khawarij. Subhanallah. Jadi ada model-model manusia yang ternyata menyimpang, yang sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan dengan waktu, mulai muncullah firqah yang pertama kali muncul, akidah yang menyimpang adalah khawarij. Setelah muncul khawarij, kemudian ada lawannya Rafidhah, ya, orang Syiah yang berlebih-lebihan terhadap Ali. Yang pertama benci kepada Ali dan benci kepada Ahlul Bait, muncul Syiah yang berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait, ya. Bahkan di zaman Ali bin Abi Thalib sudah ada kelompok, disebutkan dalam riwayat yang dihasankan oleh Ibnu Hajar, ada sekelompok orang yang mengagungkan Ali. Mereka mengatakan, Ali, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Tuhan, engkau adalah proyeksi Tuhan di bumi. Maka Ali pun tegur mereka, mereka tidak mau taubat. Ali bilang, aku akan bunuh kalian. Mereka tetap mengatakan engkau adalah Tuhan. Akhirnya dalam dikatakan, lamma ra'aitul amran munkaran da'autu ajajtu nara wa da'autu kumbara. Kata Ali, ketika aku melihat perkara sudah sangat mungkar, aku pun nyalakan api dan aku menyuruh kumbar, yaitu anak buahnya, untuk membakar mereka. Akhirnya mereka dibakar.
Mereka dibakar, ketika mereka dibakar mereka semakin yakin Ali adalah Tuhan. Karena Rasulullah SAW pernah menegur berkata, la yu'adzib bin nar ila rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pencipta api. Kata berarti Ali Tuhan. Jadi karakteristik yang pertama bahwasanya akidah yang benar harus dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian ijma, kesepakatan para salafus saleh, disepakati oleh para sahabat. Yang kedua, di antara ciri karakteristik akidah Ahlussunnah, kalau telah datang dalil, terima tanpa ada ganjil sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Rabbmu, kata Allah, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perselisihan mereka. Kemudian mereka menerima dan tidak ada gerundel sedikit pun dalam hati mereka, wa yusallimu taslima, mereka terima dengan sepenuhnya. Ini mendukung yang pertama, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah akidah yang bersanad, akidah yang bersanad. Makanya para ulama ketika menulis akidah mereka ada sanadnya dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai kepada para sahabat. Apa yang diucapkan oleh mereka ada dalilnya dari sahabat. Makanya kalau kita buka misalnya buku I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Lalaka'i, dia sebutkan akidah Sufyan Ats-Tsauri, ulama-ulama salaf. Akidahnya Al-Imam Al-Bukhari, dia sebutkan. Imam Bukhari bilang begini satu. Sehingga kita tahu kita ini bukan akidah, ini bukan karangan saya, tapi akidahnya para ulama. Imam Ahmad punya buku kita baca, oh ternyata Imam Ahmad keyakinan seperti ini. Demikian juga dinukil oleh putranya Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya Sunnah. Imam Ahmad bilang begini tentang akidah. Nah, berarti kita bersandar dan itu yang diakui oleh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, dia berkata, saya mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi akidah mereka tertulis. Taib yang berikutnya, akidah Ahlussunnah sifatnya itu mudah dipahami. Mudah dipahami. Tidak ruwet. Sebagian orang berlebihan mengatakan tidak bisa beriman kepada Allah yang benar kecuali memahami al-a'rad dan al-ajsam. Maka dibantah oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, dia mengatakan, saya yakin Abu Bakar dan Umar ketika meninggal tidak tahu a'rad dan apa? Ajsam. Masa mau berakidah susah banget harus mikir apa itu a'rad, sifat-sifat a'rad. Ada khilaf ulama tentang a'rad. Ajsam itu kapan, bagaimana? Repot, rumit. Kemudian akidah Ahlussunnah sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan apa? Fitrah. Orang, contoh seperti saya sederhanakan. Orang yang masuk surga akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Nabi berkata dengan hadisnya, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri." Sungguhnya kalian akan melihat Allah pada hari kiamat kelak, dan itu puncak kelezatan. Sebagaimana kalian melihat rembulan. La tudhamuna fi ru'yat, kalian tidak desak-desakan karena lihatnya ke atas. Mudah enggak dipahami? Sudah, berarti lihat Allah, lihat ke atas, selesai. Seperti melihat rembulan, bukan Allah seperti rembulan, enggak, tapi seperti melihat apa? Rembulan. Datang orang, itu enggak masuk akal. Allah enggak mungkin dilihat di depan mata. Allah tidak boleh dilihat berhadapan. Terus gimana? Kalau melihat terus gimana kalau enggak berhadapan? Bisakah antum melihat tidak di hadapan mata? Ya maksudnya dibuat orang bingung. Maksudnya gimana? Ya pokoknya Allah melihat tanpa di depan mata. Lah, itu namanya bukan melihat ya, akhi. Itu namanya menghayal, beda. Maksud saya logika Ahlussunnah akidahnya mudah. Akidahnya mudah, tidak sulit. Kemudian di antara karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak kontradiktif. Selalu komitmen dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas akidah yang benar ya.